Halo teman-teman semuanya, kali ini kita bakalan ngebahas alur sebuah film tentang permasalahan masa depan, yaitu overpopulasi manusia. Jumlah populasi manusia yang terus bertambah dan tidak terkontrol menimbulkan kekhawatiran akan sumber daya alam di muka bumi ini tak cukup untuk menghidupi seluruh manusia. Film ini berjudul What Happened to Monday, atau dengan nama lain yaitu Seven Sisters. Nah, biar gak penasaran, tonton terus video ini sampai selesai ya. Monday and Jerry argued just before she left the bar. Pada tahun 2043, Kepala Biro Alokasi Anak yang juga merupakan seorang calon anggota parlemen, yaitu Nicolette Kamen, mendorong untuk disahkannya Undang-Undang Pengalokasian Anak, sehingga diberlakukanlah kebijakan satu anak untuk satu keluarga, dan berlaku juga kepada anak kembar. Kebijakan ini dipercaya akan memperpanjang usia bumi yang terancam punah. Nah, jadi bagi mereka yang memiliki lebih dari satu anak, maka hanya akan diperbolehkan merawat si anak sulung saja. Sementara anak ilegal lainnya akan dikirimkan ke program yang telah disediakan oleh Biro Alokasi Anak, yang bernama CryoSleep dan disingkat CAB. Setiap anak ilegal tersebut akan ditidurkan dan mereka tidak akan merasakan sakit, kelaparan, serta aman dari bahaya luar. Dan mereka akan dibangunkan kembali ketika peradaban manusia telah siap dengan dunia barunya, yaitu bumi yang lebih baik. CAB pun kemudian melengkapi aturan ketat tersebut dengan sebuah gelang identitas mereka masing-masing. Namun keadaan berbeda dengan yang dialami oleh Terence Sedman, karena ia merasa sedih menghadapi kenyataan bahwa anaknya yang bernama Karen Sedman telah tewas saat melahirkan ketujuh bayi kembar identik. Karena ia tak ingin menyerahkan cucunya tersebut, Terence pun memutuskan untuk merawat dan menyembunyikan mereka dari incaran Biro Alokasi Anak dan membesarkan mereka semua. Terence pun kemudian memberikan ketujuh bayi itu sesuai nama-nama hari dalam seminggu, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday. Terence merawat ketujuh bayi tersebut dengan baik dan menyembunyikan mereka di ruangan rahasia. Pada saat mereka sudah bersiap untuk menyapa dunia luar, Terence pun menyiapkan segala sesuatunya, melatih mereka untuk melakukan penyamaran, dan juga mengatur jadwal keluar mereka sesuai nama harinya, yaitu Monday pada hari Senin, Tuesday pada hari Selasa, dan seterusnya sampai Sunday yaitu pada hari Minggu. Namun mereka hanya boleh menggunakan satu identitas saja, yaitu identitas dari ibunya yang bernama Karen Sedman. Ciri fisik mereka pun harus diatur sama, dan yang terpenting adalah mereka harus memberikan pengalaman mereka seharian ke saudarinya yang lain, karena itu akan memudahkan mereka untuk menjalani hari-hari berikutnya. Pada suatu hari, Tuesday pun diam-diam keluar rumah dan bermain skateboard. Sialnya, dia mengalami sebuah kecelakaan yang membuat jarinya terputus. Terence pun terpaksa harus mengamputasi jari telunjuk saudarinya yang lain, karena fisik mereka harus tetap sama. Selang 30 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2073, mereka pun beranjak dewasa tanpa diketahui oleh pemerintah dan dapat menjalani hidup keseharian dengan cara membagi kehidupan sesuai hari mereka. Pada hari Senin, tepatnya Monday yang akan melakukan aktivitasnya. Sepertinya dia sedang kurang baik kesehatannya dan sampai muntah-muntah. Padahal dia akan melakukan sebuah presentase dalam rangka pengangkatan jabatan. Lalu, Saturday pun menawarkan untuk menggantikan dirinya. Namun Monday menolak karena ia yakin bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu dia pun berdandan dan siap untuk pergi bekerja. Monday pun kemudian dicek oleh seorang petugas CAB yang bernama Adrian. Mereka pun kemudian berbincang, tapi Adrian malah keterusan dan malah menggodanya. Saat memasuki sebuah lift, Monday pun bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Jerry. Jerry pun kemudian memperingatkannya bahwa ia mengawasinya. Pada saat menjelang malam, Monday pun tak kunjung pulang, dan saat mereka melacak gelangnya, ternyata gelangnya dalam keadaan mati. Monday pun seperti hilang bak di telan bumi, padahal dia tak pernah begitu sebelumnya. Hal itu membuat para saudarinya yang lain merasa cemas, karena takut terjadi sebuah kecelakaan yang membuat Monday tewas. Karena jika hal itu terjadi dan diketahui oleh pemerintah sebelum mereka,
mereka tidak akan pernah bisa keluar dan beraktivitas lagi, karena mereka hanya menggunakan satu identitas saja, yaitu sebagai Karen Sedman. Pada keesokan harinya, tepatnya pada hari Selasa, giliran Tuesday untuk keluar rumah. Namun, ia kesulitan karena ia tak mendapatkan informasi apapun pada hari Senin kemarin. Tuesday pun kemudian menelusuri jejak Monday, dan akhirnya mengetahui kalau Monday berhasil mendapatkan promosi jabatan, dan dia pun mengetahui bahwa Monday terlibat sebuah cekcok dengan Jerry. Tuesday pun kemudian menginformasikan pada semua saudarinya. Kemudian tiba-tiba agen CIB pun menghadang Tuesday, lalu membawanya dan memutuskan seluruh komunikasi kepada semua saudarinya, dan Adrian pun tak sengaja melihatnya di kantor. Saat bertemu Cayman, ternyata dia mengetahui rahasia tentang para saudarinya. Tuesday pun kemudian membujuknya dengan menawarkan sejumlah uang yang besar namun gagal. Sialnya, mereka malah mencongkel salah satu mata milik Tuesday. Anggota CIB pun kemudian diperintahkan untuk datang ke apartemen saudarinya dan diperintahkan untuk menangkap serta membunuhnya dengan bekal membawa biji mata Tuesday untuk mendapatkan akses kunci retina ke apartemennya. Karena mereka mengetahui tentang kedatangan anggota CIB, mereka pun kemudian bersembunyi di sebuah ruangan rahasia yang pernah diajarkan oleh kakeknya. Namun mereka berhasil ditemukan, dan terjadilah perkelahian antara agen CIB dan para sister ini. Singkat cerita, para sister pun berhasil mengalahkan para anggota CIB, namun sayang Sunday tewas. Kemudian mereka pun menemukan kantong biji mata milik saudarinya di kantong seorang agen. Setelah dicek, ternyata itu biji mata Tuesday. Mereka pun menaruh curiga kepada Jerry karena menyangka dia adalah penyebabnya. Cayman pun kemudian mendapatkan laporan dari seorang agen yang bernama Joe bahwa anggota CIB mereka berhasil dikalahkan. Keesokan harinya, Wednesday pun pergi ke apartemen Jerry. Tapi kali ini Wednesday tidak berdandan seperti Karen Sedman. Dia pun kemudian menggali informasi tentang Karen Sedman. Yang membuatnya kaget adalah Jerry mengatakan bahwa ia mengetahui rahasia dari Karen Sedman. Wednesday pun lalu mengancam Jerry dengan menodongkan pistolnya karena menganggap rahasia itu adalah tentang identitas Karen Sedman. Namun yang dimaksud Jerry bukanlah rahasia itu, melainkan Jerry mengetahui bahwa Karen Sedman rupanya mendapatkan promosi jabatan setelah dia mengirimi Cayman dengan sejumlah uang yang sangat besar untuk mendanai dana kampanyenya. Namun tiba-tiba Jerry terkena sebuah tembakan dari jarak jauh yang membuatnya tewas seketika. Dan ternyata para anggota CIB sedang mengincar mereka berdua. Pertanyaannya, kenapa Jerry juga ikut ditembak? Jadi Jerry ini sebenarnya mengetahui tentang rahasia dari Cayman. Itulah sebabnya agen CIB diperintahkan untuk membunuh Jerry juga. Wednesday yang melihat hal tersebut berusaha untuk menghindarinya, dan pada saat anggota CIB mengepungnya, ia pun bersembunyi dan melawan anggota CIB satu persatu. Joe yang mengetahui bahwa Wednesday berhasil mengalahkan agen CIB, dia pun memerintahkan anggota CIB yang lain mengejarnya. Saat Wednesday berusaha untuk kabur, ia pun dibantu dan dipandu oleh saudarinya. Namun, komunikasinya terputus untuk sementara karena apartemen mereka kedatangan seorang biro yang ternyata adalah Adrian. Kedatangan Adrian adalah karena ia merasa khawatir kepada Karen Sedman karena ia berhari-hari tidak masuk kerja dan dia pernah melihatnya di kantor CIB. Dan pada saat Saturday yang membuka pintunya, Adrian menyangka bahwa Karen Sedman merubah penampilannya. Namun ternyata Saturday sama sekali tidak kenal dengan Adrian ini. Begitu juga dengan Tuesday dan Friday. Tuesday dan Friday pun kemudian memerintahkan Saturday untuk ikut dengannya dan menemani Adrian yang lagi kepengen. Kepengen apa? Kalian juga pasti tahu. Awalnya Saturday menolak karena takut, namun mereka meyakinkannya dan memerintahkan untuk menempelkan gelangnya dengan gelang milik Adrian agar bisa meretas file dan sistem keamanan CIB. Setelah masalah dengan Adrian selesai, mereka pun kemudian melanjutkan kembali komunikasinya dengan Wednesday, yang masih berjuang dari kejaran agen CIB. Tapi sayangnya, Wednesday tewas karena terkena sebuah tembakan dan kemudian jatuh dari atas gedung. Saturday yang masih berusaha mengaitkan gelangnya dengan gelang milik Adrian pun berpura-pura menikmatinya. Dan saat sudah berhasil, dia pun meminta Adrian untuk segera menyetubuhinya, yang dimana dirinya itu masih perawan. Setelah berhasil meretas file CIB, kemudian mereka pun melihat rekaman CCTV
yang ternyata ada saudarinya di sebuah ruangan, dan mereka menyangka itu adalah Monday yang masih hidup. Keesokan harinya, Adrian pun memutuskan untuk segera pergi ke kantor dan meninggalkan Saturday. Saat Saturday menjelaskan tentang hal yang mereka tidak ketahui sebelumnya, yaitu ternyata Monday dan Adrian ternyata mempunyai sebuah hubungan. Hal itu meyakinkan mereka bahwa Monday banyak menyimpan rahasia dan banyak hal yang tidak disampaikan oleh Monday. Hal itu menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya pada Monday? Dan sesuai judulnya yaitu What Happened to Monday? Saat Saturday menyampaikan itu semua, ternyata apartemen tersebut sudah dikepung oleh agen CAB yang kemudian menembak Saturday dan dia pun tewas. Setelah kematian Saturday, kemudian anggota CAB juga mengepung apartemen Thursday dan Friday. Thursday pun berhasil menyelamatkan dirinya, tapi tidak dengan Friday, karena dia memutuskan untuk kembali ke atas apartemennya dan mentransfer file tentang kenangannya bersama para saudarinya yang lain, karena menurutnya dia tidak akan bisa hidup jika tanpa para saudarinya, dan Friday pun tewas karena sebuah ledakan. Setelah kejadian tersebut, Thursday pun lalu menghampiri dan mencekik Adrian, karena ia menyangka Adrianlah yang telah menyebabkan para saudarinya mati. Namun Adrian tidak mengerti dengan perkataan Thursday. Adrian pun menyadari bahwa Thursday ternyata saudari kembarnya. Thursday pun kemudian menjelaskan kepada Adrian bahwa Karen Sedman tidaklah satu, melainkan 7 kembar identik. Adrian pun meyakinkan Thursday bahwa ia tak melakukan hal itu, dan ia bilang bahwa ia benar-benar sungguh mencintai Karen Sedman. Thursday pun kemudian merencanakan sesuatu dengan meminta bantuan pada Adrian dan bukti jika ia benar-benar mencintai Monday karena Monday masih hidup, dan meminta bantuannya agar bisa menyelinap masuk ke kantor CAB. Adrian dan Thursday pun kemudian berhasil menyelinap masuk dengan bekal sebuah kantong mayat. Thursday pun kemudian melihat dan diam-diam merekam aktivitas di ruangan tersebut. Lalu akhirnya ketahuan kalau para anak tambahan tersebut bukannya ditidurkan seperti yang sering ditayangkan di acara televisi, melainkan dimusnahkan. Thursday pun kemudian membunuh petugas cryosleep tersebut dengan cara menendangnya. Thursday pun mencari tahu tentang keberadaan saudarinya yang lain. Lalu dia dan Adrian pun akhirnya menemukan Tuesday dengan keadaan mengenaskan di sebuah ruangan karena kehilangan satu bola matanya. Mereka pun kemudian mencari Monday. Di sisi lain, kita dikejutkan oleh kehadiran Monday yang ternyata Monday menjadi informan tentang para saudarinya dan membuat sebuah kontrak dengan Cayman, meskipun kematian para saudarinya tidak masuk ke dalam rencananya. Joe yang kemudian menyadari bahwa ada yang menyelinap masuk ke kantor CAB pun bergegas untuk mencarinya, sementara Tuesday membajak operator video rekaman cryosleep yang direkam diam-diam oleh Thursday sebelumnya. Di sisi lain, Monday dan Thursday pun kemudian bertemu di kamar mandi, dan kemudian mereka bertarung. Salah satu dari mereka terkena sebuah tembakan. Setelah berhasil mengunggah video tersebut, seluruh tamu pun terkejut. Begitu juga dengan Cayman, sampai membuatnya lunglai. Pada saat Cayman melihat keberadaan Thursday, dia pun menghampirinya dan mencekiknya. Pada saat bersamaan, Monday pun keluar dengan keadaan terluka, yang lalu ingin menembak Thursday. Joe yang melihat Monday mengira bahwa ia akan menembak Cayman. Dia pun langsung segera menembak Monday. Adrian yang melihat hal tersebut pun marah dan kemudian balik menembak Joe. Para tamu pun berhamburan keluar dan ricuh. Monday yang masih hidup pun kemudian meminta Thursday untuk berjanji merawat anaknya, yang ternyata Monday sedang hamil anak kembar hubungannya dengan Adrian. Adrian pun menghampiri Monday, namun Monday pun kemudian mati. Thursday pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata Monday melakukan hal itu semua semata-mata hanya untuk melindungi anaknya dari biro alokasi anak yang seperti dilakukan oleh kakeknya dulu saat mengamputasi jari milik saudarinya. Setelah itu, Tuesday pun mengganti matanya dan juga namanya menjadi Terry, diambil dari nama kakeknya yaitu Terence. Sementara Thursday tetap memakai nama Karen Sedman. Dan kita diperlihatkan dua bayi kembar yang hidup di dalam inkubasi buatan, yaitu ternyata anak Monday dan juga Adrian. Sementara itu, Nicolette Cayman pun mendapatkan hukuman mati yang setimpal dengan kebijakannya tersebut, dan kebijakan tersebut pun dihapus.
Di ending film terlihat seorang perawat yang sedang berlarian ke sana kemari dan ratusan bayi yang sehat dan juga terawat. Dan inilah akhir video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan juga komen di bawah ya. Alur film apa lagi sih yang harus aku bahas? Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.